Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Mari kita lanjut kajian Tafsirul Jalalain, baik secara offline maupun online. Semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhahin dindiwang. Eling-eling alladzina kang yaiku wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina iman Allah dan iman Rasulullah billahi war rasul idza tadayantum ing dalem nalikane utang piutang padha utang-utangan atau utang piutang sapa sira kabeh alladzina amanu bidainin kelawan utang suwiji ila ajalin tumeka maring mangsa utawa tempo waktu musamman kang diarani kang den sebut apa ajal faktubuhu mongko padha nyateta ndata mongko padha nulis sapa sira kabeh ing dai. Ini Allah mengingatkan kepada semua orang mukminin mukminat ketika dalam kehidupan sehari-hari ini kita sebagai orang mukmin utang pinjam uang kepada tetangga, saudara, teman dan lain sebagainya. Maka Allah di sini mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian itu melakukan pinjam, meminjam, yaitu pinjam uang utang, dengan jatah temponya ditentukan. Misalnya saya pinjam uang 1.000 tapi saya bayarnya besok sebulan lagi. Ini kan misalnya tanggal berapa nih ya? Ini tanggal 27 Juli misalnya. Besok tanggal 27 Agustus yang akan datang itu loh. Saya bayar, saya lunasi. Nah, jadi ini namanya utang yang jatuh temponya disebutkan musamma itu. Nah ini Allah menegaskan siapa kalian orang-orang yang beriman ketika kalian pinjam uang atau utang dengan jatuh tempo yang ditentukan waktunya. Maka tulislah, catatlah gitu loh. Jadi harus kamu data. Oh nggih monggo ini si A utang sekian misalnya 1.000. Kemudian kapan membayarnya besok melunasnya insya Allah besok tanggal 27 Agustus insya Allah saya dapat duit. Nah catat gitu loh, tulis faktubu mongko nulis sapa sira kabeh hu ing dain. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ini namanya kita diperintah oleh Allah dalam kehidupan bersosial. Kita ketika utang piutang dengan misalnya dengan tetangga, dengan saudara, dengan famili, dengan siapa saja. Utangnya ini jatuh temponya kapan ditulis semua. Berapa banyak utangnya tulis semua. Nah, si A, si B-nya tulis alamatnya bila perlu di situ ditunjukkan KTP-nya. Nah, supaya jelas ada bukti yang otentik ditandatangani oleh yang utang juga oleh yang mengutangi.
Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Bila perlu dikasih metre untuk menguatkan secara hukum proses administrasinya. Wal yaktub lan becik nulis. Wal yaktub lan becik data utawa nyatet nulis. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh katipun sapa penulis. Jadi harus bagian yang menulis yaitu bagian administrasinya itu ada yang bertugas menulis. Namanya sekretarisnya. Ini katibun bil adli kelawan adil. Jadi ketika nulis pihak sekretaris yang ditugaskan untuk mendata, mencatat utangan-utangan atau pinjaman-pinjaman itu tadi supaya menulis dengan adil, jangan nambahi, jangan ngurangi. Misalnya pinjam 1.000 rupiah ya ditulis 1.000 rupiah, pinjam 2.000 rupiah tulis 2.000 rupiah, tulis angka kemudian dalam kurung huruf supaya jelas. Bil adli. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wala ya'ba lan ora kena mah. Artinya ojo mah, jangan menolak. Wala ya'ba lan ojo mah katibun sapa wong kang nulis. Mah ayat tuba yang nulis sapa katib. Jadi sebagai sekretaris dalam utang piutang tersebut nggak boleh menolak, maaf saya nggak mau menulis dengan alasan apapun, nggak boleh. Kalau dia sudah siap menjadi sekretaris, menjadi penulis, ya harus ditulis dengan adil. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Dengan adil, dengan jujur, jangan nambahi, jangan ngurangi. Jadi didata dengan benar. Enggak boleh menolak. Walayak balan ojo mah sapa katibun wong kang nulis ayat tuba saking yen ta nulis sapa katib. Kama kaya keterangan alamahu kang wis murui ing mah Allahu sapa Gusti Allah. Jadi sebagai penulis, sebagai sekretaris harus mendata, menulis apa adanya dengan adil. Enggak boleh menolak sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Allah. Kama alamahullah, yaitu wal yaktub bainakum katibun bil adli. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fal yaktub mangka becik nulis, wal yumlil lan becik dikte alladzi sapa wong alaihi kang iku tetep ing atase alladzi alhaqu apa hak, alhaqu utawi hak. Wal yaktub lan becik nulis mendata. Fal yaktub mangka becik nulis mendata. Wal yumlil lan dikte alladzi sapa wong alaihi kang iku wajib ing atase alladzi alhaqu utawi hak. Wal yattaqi lan becik takwa sapa alladzi Allah ing Gusti Allah rabbahu rupane pangerane alladzi wala yabkhas lan aja ngurangi sapa alladzi minhu saking hak sayan ing setitik. Jadi orang yang pinjam tadi yaitu madyun harus mendata. Artinya apa nggih? Mendikte. Fal yaktub menulis. Menulis artinya bertanda tangan dengan benar. Oh ya, ini sudah ditulis, saya utang 1.000, tulis 1.000. Kemudian juga dikte kepada si pihak penulis. Pak, saya ini utang 1.000, tulis 1.000. Nah, ini wal yumlil.
Orang yang wajib membayar itu man alladzi alil haq itu maksudnya al-madiyun, wong sing utang. Wong sing utang supaya mendikte berapa banyak yang diutang. Wal yattaqillaha rabbah, dan juga pihak yang utang harus takwa Allah. Artinya apa? Nggih, takut pada Allah, jangan sampai bohong dalam mendiktenya, dalam menulisnya. Enggak boleh mengurangi sedikit pun. Wala yabkhas minhu syai'an. Jadi misalnya utang 2.000 ditulis 1.800, 1.500. Namanya mengurangi, enggak boleh. Wala yabkhas minhu syai'an. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin fa in kana mongko lamun ana alladzi sapa wong alaihi kang iku tetep ing atase alladzi alhaqu apa hak alaihi kang iku tetep to kang wajib alhaqu kang alaihi kang wajib ing atase alladzi alhaqu apa hak atau alladzi fa ing kana lamun ana alladzi sapa wong alaihi kang iku tetep ing atase alladzi alhaqu tawiha safihan iku bodho, safihan ana iku bodho, adhaifan utawa iku apes, ala yastati utawa ora bisa sapa alladzi ayumilla ing yen nulis utawa ngimplak dikte ayumilla ing yen nulis sapa alladzi wa ya alladzi falyumlil mangka becik nulis utawa data waliyuhu sapa waline alladzi bil adli kelawan adil. Jadi ini kalau misalnya terjadi orang yang pinjam itu yaitu alladzi alaihil haqqu, itu orangnya orangnya bodoh, safihan. Fa in kana alladzi alaihil haqqu safihan aw dhaifan. Orangnya buta huruf, bodoh, enggak bisa nulis, enggak bisa data, enggak tahu tulis, safihan. Aw dhaifan atau apes. Jadi orangnya memang lagi nggak bisa nulis karena stroke dan lain sebagainya misalnya. Apes namanya, nggak bisa nulis. Allah yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyu. Atau orang yang pinjam tadi nggak bisa nulis, nggak bisa dikte, nggak bisa nulis, nggak bisa data. Jadi bisa terjadi misalnya orang yang pinjam itu memang benar-benar yang utang, benar-benar safihan, bodoh, buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa apa. Kemudian atau apes, dhaifan, artinya karena ada faktor penyakit nggak bisa data, nggak bisa nulis. Atau namanya memang nggak bisa nulis, ya nggak bisa, nggak pernah makan sekolahan, nggak bisa nulis. Nah, maka kalau terjadi kasus seperti ini, walinya, jadi orang yang menjadi walinya atau yang diberi surat kuasa gitu loh kalau bahasa administrasinya, orang yang diberi surat kuasa untuk menulis, untuk bertanda tangan dan lain sebagainya di dalam data pinjam meminjam uang tadi. Itu harus ada yang diberi kuasa, walinya. Dengan adil juga, bil adli, artinya pendataan pinjam berapa, kapan bayarnya, kapan lunasnya, 1 tahun, apa 2 tahun, apa 3 tahun. Nah, itu harus dengan adil. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, abisidqi, dengan benar. Wastashidu, lan gawe saksi sapa
sapa sira kabeh syahidaini ing saksi loro mirijalikum kang saking pira-pira wong lanang ira kabeh. Juga perlu di dalam pendataan utang piutang, pinjam meminjam uang tadi supaya ada saksinya. Bikinlah saksi. Minimal 2 orang lelaki. Jadi syahidah ini mirijalikum. Di situ 2 orang saksi juga ikut tanda tangan di dalam pendataan utang piutang tadi. Apalagi misalnya utangnya sampai ratusan juta, utang 100 juta, utang 50 juta misalnya. Ini tidak harus utang sebegitu banyak, sekecil berapapun utangnya, supaya ada 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi lelaki semua. Fa illam yakuna mongko lamun ora ana sapa syahidani, ora ana iku rajulene wong lanang loro, farijalun mongko farajulun mongko wong lanang siji wa mraatani lan wong wadon loro. Kalau enggak menemukan 2 orang saksi yang lelaki semua, adanya hanya 1 lelaki, ya harus tambah 2 wanita. Saksinya 1 orang lelaki dan 2 orang wanita. Kalau enggak ada 2 orang lelaki, adanya 1 lelaki, maka ditambah 2 orang wanita. Ini petunjuk Allah dalam hal pinjam meminjam. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Jadi kalau saksinya hanya 1 orang saja, wah ini rawan nanti di kemudian hari akan rawan masalah. Apalagi utang segitu banyak, utang sampai 250 juta misalnya untuk modal. Ini harus ada saksinya minimal 2 orang saksi. Jangankan 250 juta, sekecil berapapun ini utang, ini petunjuk Allah seperti itu. Tidak melihat nominal utangnya. Pokoknya yang namanya utang piutang seperti itu caranya. Harus kamu bikin saksi juga minimal 2 orang lelaki. Kalau enggak menemukan 2 orang lelaki, adanya hanya 1 orang lelaki, maka tambah 2 wanita. Sehingga saksinya ada 3. 1 lelaki, 2 wanita. Mimman tardona minas syuhada. Nah, saksi-saksi itu mimman kang saking wong tardona kang padha ridho sapa sira kabeh minas syuhada'i saking pira-pira saksi. Jadi saksi yang dimaksud itu harus orang-orang yang disetujui, disepakati oleh kedua belah pihak. Baik yang meminjami maupun yang pinjam sama-sama setuju gitu loh. Gimana kamu saksinya ini sama Parto sama Parno? Oh monggo setuju. Wah janganlah, salah Parno itu orangnya saya kurang percaya, cari yang lain aja. Ya jangan. Jadi harus kedua belah pihak saling menyetujui. Siapa yang diangkat sebagai saksi itu harus orang-orang yang disetujui oleh kedua belah pihak. Mimman tardona minas syuhada. Tujuannya apa? Ala tadilla ihdahuma. Kok pakai saksi-saksi segala, hanya utang 10, misalnya 10 juta saja kok, atau 5 juta saja kok, pakai saksi segala, seperti nggak percaya aja sama saya. Jangan begitu. Di kemudian hari itu kita nggak tahu masalah yang akan terjadi. Ini petunjuk Allah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, baik orang yang meminjami maupun yang pinjam. Al tadilla karena yen lali ihdahuma
sapa salah swijine syahidain Fatudzakira mongko ngilingake sapa ihdahuma salah sijine syahidaini al-ukhra ing weningi. Jadi kalau ada data yang tertulis di atas metre, kemudian di situ ada tanda tangan semua pihak yang ngutangi, yang utang, kemudian 2 orang saksi, semua tanda tangan di dalam kertas perjanjian tadi, di dalam nota pinjam meminjam. Jadi pihak yang utang ya tanda tangan di atas metre, kemudian yang utangi tanda tangan di atas metre, kemudian siapa lagi 2 orang saksi tanda tangan juga. Bila perlu katibnya juga sekretarisnya tanda tangan. Jadi ada berapa orang tuh? Sekretaris, kemudian peminjam, kemudian yang minjami, 2 orang saksi. Ada 5 orang tanda tangan di situ. Kalau saksinya itu laki-laki 1, perempuan 2, ya 6 orang. 6 orang bertanda tangan semua di dalam nota utang piutang. Masya Allah, begitulah petunjuk Allah, begitu rinci, begitu jelas. Dan ini untuk kepentingan urusan kalian semua. Allah enggak hanya mengatur urusan ubudiyah ibadah saja, urusan bisnis, urusan utang piutang juga memberi petunjuk dengan cara yang hak, yang benar. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wala ya'balan aja ma asyhada'u sapa pira-pira saksi idza matu'u ing dalem nalikane diundang sapa syuhada. Jadi saksi-saksi tadi sampai 2 orang atau 1 orang lelaki dan 2 wanita. Kenapa sampai segitu? Kok enggak cukup 1 orang saksi saja? Ini dimaksudkan antisipasi. Antadilla ihdahuma fatudzakira ihdahumal ukhra. Untuk mengantisipasi kalau di antara saksi itu ada yang lupa, sehingga yang eling itu bisa mengingatkan kepada yang lupa. Oh, dulu kamu ikut saksi kok. Ini saya punya arsipnya, punya kwitansinya. Jadi tindasannya itu didata. Jadi misalnya lembar yang paling atas itu dibawa oleh yang minjami, tindasannya peminjam, kemudian penulis, kemudian 2 orang saksi. Ada 4 lembar tindasan. Lembar yang pertama ini dipegang oleh yang meminjami. Masya Allah, luar biasa ini petunjuk Allah. Tujuannya apa tadi? Antadillah ihdahuma fatudzakira ihdahuma al-ukhra. Jadi bisa diantisipasi jauh-jauh sebelumnya. Kalau di antara saksi itu ada yang lupa, maka yang ingat itu mengingatkan pada yang lain yang lupa. Walayak basyuhada idza madu'u, dan juga para saksi enggak boleh menolak ketika dipanggil. Bila kemudian hari terjadi masalah, dipanggil untuk datang di muka hakim untuk ini menyelesaikan permasalahan cekcok antara utang piutang, saya sudah bayar, saya enggak utang dan lain sebagainya. Akhirnya dibawa ke meja pengadilan. Ini mereka yang angkat sebagai saksi tadi enggak boleh menolak ketika dipanggil untuk menyampaikan kesaksiannya. Wala ya'ba syuhada idza madu'u. Wala tas'amu lan aja bosen sapa sira kabeh antak tubuhu ing yen to nulis sapa sira kabeh ing dain sagiran
hale sithik au kabiron utawa akeh. Saghiran hale cilik au kabiron utawa gedhe. Ila ajalihi tumeka maring mangsane dain. Jatuh temponya dain. Juga kalian diingatkan oleh Allah, jangan bosan-bosan mendata. Masalah uang itu sangat rawan. Amat sangat rawan gitu loh. Apalagi ini nanti dimakan juga untuk kerja, untuk keluarga dan sebagainya. Nanti jadi uang apa itu kalau nggak halalan thayyibah. Jadi uang riba, na'udzubillahi min dzalik. Jadi haram, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kamu jangan bosan-bosannya mendata. Utang-utang tadi baik itu kecil maupun besar, saghiran au kabiran. Utang yang kecil maupun utang yang gede. Utang 1.000 ya ditulis. Utang 5.000 tulis, data gitu. Utang 5 juta data, utang 100 juta data. Jangan bosan-bosan mendata. Wala tas'amu antaktubuhu saghiran au kabiran ila ajali. Saghiran hale cilik au kabiran to gedhe ila ajalihi tumeka maring mangsane dain. Jatuh temponya berapa, kapan? 2 tahun apa 3 tahun apa sampai 4 tahun? Data, jangan bosan menulis. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Dalikum utawi ika nulis data utang-utang tadi. Satu iku luweh adil, luweh apa nggih? Luweh adil, adalu. Indallahi indalem ngersane Allah. Wa aqwamu lan luweh tegak, luweh transparan, luweh cetha, luweh jelas. Wa aqwamu lan luwih jelas atau luwih transparan li syahadati maring penyaksian. Wa adna lan luwih sithik, luwih minim alla tartabu wa adna lan luwih minim alla tartabu saking yen to ora ragu to mamang sapa sira kabeh. Jadi aturan pendataan tadi jangan sampai menolak, baik itu pinjaman kecil maupun besar. Itulah yang lebih adil. Aqsatu indah, lebih adil bagi Allah dan lebih transparan gitu loh. Ada keterbukaan, ada kejelasan baik antara yang meminjami maupun yang dipinjami, juga di antara para saksi. Itu supaya di sana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Wa adna alla tartabu, untuk meminimalisir kalau bahasa sekarang. Untuk meminimalisir dari keraguan. Karena terdata ada hitam di atas putih itu. Tanda tangan semua pihak. Apalagi di tanda tangan di atas metre. Jadi hukum duniawi ya juga kuat, hukum ukhrawi sangat kuat juga. Nah, ini petunjuk Allah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, meminimalisir hal-hal yang menimbulkan keraguan. Wa adna ala tartabu ila antakuna, kejaba yen tak ana apa utang-utang tadi tadayun tijaratan iku doltinuku utawa tijarah bisnis hadiratan kang langsung cash. Tijaratan hadiratan kang cash, kecuali kalau itu merupakan tijarah jual beli yang kontan gitu loh. Enggak gaduk gitu loh, enggak gaduk. Nah misalkan minta nota ya monggo tulis notanya. Tapi seandainya enggak dikasih nota, ini langsung tunai, dibayar tunai, boleh. Kalau kamu ambil motor, ambil mobil, belum bisa membayar secara tunai, ya itu tadi ditulis. Ambil motor dari dealer
dengan harga 15 juta baru kamu kasih uang DP 5 juta misalnya, ditulis gitu loh, data. Tapi kalau kamu cash, ya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Langsung namanya tijaratan hadirotan. Ila antakuna kejaba ento ana apa tijaratan iku dol tinuku hadirotan kang hadir, artinya cash. Tudirunaha kang nglakokake sapa sira kabeh ing tijarah. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Falaisa mongko ora ana alaikum iku mlarat ing atase sira kabeh junahun apa dosa ala falaisa mongko ora ana alaikum iku mlarat ing atase sira kabeh junahun apa dosa an alla taktubuha falaisa mongko ora ana alaikum iku tetep ngatasi sira kabeh junahun utawi dosa alla taktubuha, khobarnya laisa, isimnya laisa, alla taktubuha apa yen to ora nulis sapa sira kabeh ing tijarah. Jadi kalau tijarahnya jual belinya itu tadi cash, enggak kamu tulis, enggak kasih nota misalnya, enggak usah ditulis, enggak ada dosa. Falaisa alaikum junahun. Tapi kalau enggak aduk, kamu beli motor harga 15 juta baru kamu kasih uang depan, uang muka, DP-nya 2 juta misalnya, masih kurang kan? Namanya enggak hadirotan, enggak cash. Nah tulis gitu loh. Tapi kalau cash 15 juta langsung dibayar kontan 15 juta. Terus enggak usah dikasih data, enggak apa-apa, enggak usah ditulis, boleh-boleh aja, enggak dosa. Falaisa alaikum junahun ala taktubuha. Ini ketika apa? Ketika tijarah hadirotan tudirunaha bainakum. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa asyidu lan padha neksanana sapa sira kabeh idza tabayatum ing dalem nalikane dodol tinuku sapa sira kabeh idza tabayatum ing dalem nalikane dodol tinuku jual beli sapa sira kabeh. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Ketika kalian melakukan jual beli supaya menjadikan saksi gitu loh. Wa sidulan padha neksekno sapa sira kabeh idza tabayatum ing dalem nalikane dodol tinuku sapa sira kabeh bil ajal. Artinya jual beli yang tidak cash gitu loh. Jadi beli tanah, beli motor, beli rumah, beli apa saja. Di situ enggak cash, enggak yadan biadin, enggak kontan. Nah ini ada jatuh temponya juga supaya kamu bikin saksi. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wala yudarra lan ora kena dimlarati, direkasakno atau dibahayakno. Sapa katipun wong sing nulis, wala saidun lan wong sing dadi saksi. Jadi penulisnya yang data itu loh, sebagai juru tulisnya, administratornya, itu jangan kamu melarati, artinya ya dikasih opah gitu loh. Masa orang data dari pagi sampai sore keringetan meninggalkan kegiatan di rumah nggak kamu opahi. Jangan, harus kamu kasih jatah sehari, misalnya kamu kasih opah 100.000 sebagai juru tulis.
Syahidnya juga gitu, seorang saksi kamu panggil, kamu datangkan, masa enggak kamu kasih uang tukon bensin lah bahasa sekarang. Untuk beli bensin Pak, untuk beli rokok Pak. Nah, jangan sampai kamu merepotkan orang, merepotkan juru tulis, merepotkan saksi, terus nggak ada apa-apanya. Itu kan namanya bikin rekoso orang. Nggak boleh. Wala yudar lan ora kena dimlarati diwedadekna rekoso sapa katibun wong kang nulis wala syahidun lan wong sing dadi saksi. Artinya kita dalam hidup bersosial, berbisnis, membutuhkan pihak-pihak lain, ya kita harus tenggang rasa lah. Jadi juru tulisnya dikasih opan, saksinya juga dikasih tukon rokok dan lain sebagainya. Wa in taf'alu qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa in taf'alu lan lamun padha nglakoni sapa sira kabeh wala yudara katibun wala syahidun wa in taf'alu fa inna fusukun lan lamun nglakoni sapa sira kabeh manuhitum anhu minad darar. Jadi misalnya kamu tidak memberi upah pada juru tulisnya kamu, saksinya enggak kamu kasih uang lelah dan lain sebagainya, uang bensin dan lain sebagainya, nggih. Penulis ya kamu kasih uang lelah, jadi poso. Ya Allah, ini namanya kamu melanggar tatanane Gusti Allah. Nah, kalau kamu melakukan hal itu, fa innahu mongko sak temene fi'lu fusukun iku dosa bikum kang tetep kang tetep ing dalem sira kabeh. Jadi kalau kamu enggak memberi upah pada katib, enggak memberi uang lelah pada katib, enggak memberi uang bensin dan lain sebagainya kepada saksi, pokoknya gratis seharian kamu suruh ngerjain masalah utang piutang, juga saksinya suruh tanda tangan sampai numpuk tanda tangannya, enggak cukup waktu 1 jam 2 jam, akhirnya enggak kamu kasih uang lelah. Ya Allah, ini namanya kamu melakukan tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah, namanya fusukun bikum. Nah, fa innahu fusukun bikum, itu namanya kamu dapat dosa. Makanya kita harus tenggang rasa kepada pihak-pihak lain yang kita mintai bantuan tenaganya. Wattaqullah wa taqulan padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Artinya kita harus mengikuti petunjuk Allah ini loh. Jangan sampai ada pihak-pihak yang kita repotkan, kita enggak beri apa-apa. Takwalah pada Allah. Wa yu'allimukum lan muru'ikum ing sira kabeh Allahu sapa Gusti Allah. Wa yu'allimu lan muru'i mulang kum ing sira kabeh Allah sapa Gusti Allah. Ini Allah sudah memberi pembelajaran kepada kalian semua bagaimana kita melakukan bisnis utang piutang atau bisnis jual beli, baik secara cash maupun secara jatuh tempo. Jadi gaduk misalnya. Ini ada tata caranya dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Masya Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu ta Gusti Allah bikulli syai'in ing saben-saben suwiji-wiji alimun iku zat kang maha ngudaneni. Allah tuh maha mengetahui segala sesuatu, baik urusan dunia
maupun urusan akhirat. Maka ikutilah petunjuk Allah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan inayah, hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ilahuna nahtadim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bersama. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum lima fi shalah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.